Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febrianti dari program studi hukum keluarga Islam kelompok 3 NIM 742302021061. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Setiap manusia tanpa terkecuali memiliki hak asasi manusia. Sudah seharusnya hak asasi manusia dijamin secara penuh oleh negara, karena hak asasi manusia adalah hak dasar setiap manusia di bumi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara. Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia. Dalam landasan hukum tersebut dijelaskan mengenai hak yang didapat setiap warga negara Indonesia. Berikut beberapa landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung makna atau pemikiran jika setiap manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan aspek individual dan sosial. Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi setiap manusia tanpa terkecuali. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara saja, namun juga menjadi salah satu landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Dalam pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara 1945 dijelaskan hak asasi manusia setiap warga Indonesia. Secara garis besar, pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisikan hak tiap warga Indonesia, yakni hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Selanjutnya, hak mendapat pendidikan, hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil, hak atas status kewarganegaraan, hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai hati nurani. Yang berikutnya, hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda, dan mendapat rasa aman. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif. Pada pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan jika setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain serta menjalankan hak dan kebebasannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini memuat hak dasar yang menyangkut kehidupan manusia warga negara. Contohnya pasal 17 yang membahas tentang hak memperoleh keadilan dalam bidang hukum. Undang-undang ini terdiri atas 106 pasal yang membahas hak asasi setiap warga negara Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga membahas ketentuan hukum yang berkaitan dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan lain sebagainya. TAP MPR nomor angka Romawi 10, 7, dan 2 atau MPR-1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPR ini menugaskan lembaga tinggi negara serta aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, serta menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk menghadapi masalah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.